Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Bidayatul Hidayah. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada Al-Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani dengan memohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, supaya diberikan kita ilmu yang bermanfaat oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kemudahan dan di lapangan rizki, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Faman qara'a, maka barang siapa yang membaca hadhihi da'awati, doa-doa ini, yaitu doa sesudah wudu tadi, kharajat, maka keluar, fi wudu'ihi, di dalam wudunya, kharajat, maka keluar, khotoyahu, dosa-dosa kecilnya, min jami'i a'dha'ihi, dari semua anggota badannya, wa khutima, dan dicap, ala wudu'ihi, atas pahala wudu'nya, bi khotamin, dengan cap, wa rufi'a, dan diangkat lahu wudu itu, tahtal arsy, di bawah aras. Walam yazal, maka selalu wudu itu, yusabbihullaha ta'ala, membaca tasbih kepada Allah Ta'ala, wa yuqaddisuhu, dan wudu itu mensucikan Allah, wa yuktabu, dan ditulis lahu, pada orang yang mutawaddi, orang yang wudu, sawabu dzalika, pahalanya demikian itu, yaitu tasbih dan takdis tadi, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Doa-doa wudu yang dari awal itu disebut namanya doaul a'dha, doa anggota badan. Menurut Imam Nawawi, doaul a'dha itu dianggap hadisnya lemah. Tapi doa itu dari ajaran para ulama salaf soleh. Ada yang mengurangi dan ada yang menambah. Tapi menurut Syekh Ibnu Hajar, doa-doa itu ada hadisnya. Dari beberapa riwayat ada yang dhaif,
menurut Imam Mahalli dan Syekh Romli berpendapat bahwa doa itu karena berdasarkan ada hadisnya, hukumnya istihbab, sunat dibaca. Walaupun dhaif menurut Syekh Mahalli dan Ar-Romli, bisa digunakan untuk fadilatul a'mal. Sebab syaratnya mengamalkan hadis dhaif itu tidak sangat dhaif, tidak sangat lemah, dan masih di bawah dasar-dasar yang umum. Artinya tidak melanggar dari kaidah-kaidah dasar ibadah yang umum dan dalam hal ubudiyah atau ibadah. Jadi ada perbedaan pendapat antara membaca doa tadi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu mubah membaca doa itu. Doaul a'dha yang dari awal cara nanti kalau membasuh tangan kanan doanya ini gitu. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mubah, bukan sunat. Jadi menurut Imam Nawawi yang lemah dari sisi hadis. Tapi menurut Al-Mahalli dan Ar-Ramli itu tetap dihukumi sunat. Imam Ghazali berpendapat yang istishab tadi sunat. Sehingga Imam Ghazali mengajarkan doa-doa ini seperti dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dan di dalam kitab Ihya supaya diamalkan. Maka Imam Nawawi memandangnya dari sisi pandangan ilmiah, ilmu mustalahul hadis, dari disiplin ilmu mustalahul hadis. Sebab Imam Nawawi itu selain ahli fikih, ahli hadis. Tapi Syekh Al-Mahalli dan Ar-Romli Kabir dan Shaghir mengatakan itu benar dari sisi amaliyah. Jadi dari sisi ilmiah menurut Imam Ghazali itu lemah. Karena pandangan dalam disiplin ilmu hadis itu sangat lemah, kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi. Maka Imam Ghazali yang istishab tadi, yang sunat, ya. Imam Nawawi tidak menganggap itu tidak boleh, cuma dari disiplin pandangan ilmu hadisnya itu lemah, itu maksudnya, ya. Sedangkan doa itu kan tidak harus, doa itu hadis berdasarkan hadis yang sahih gitu. Itu perbedaan pendapat tentang doaul a'dha itu tadi, selain daripada doa yang sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, kalau itu memandangnya hukumnya umumnya ulama mengatakan sunat. Paham ya? Wahabi nggak usah diikuti. Wahabi itu gagal paham, ya. Jadi kalau Wahabi diikuti, kita termasuk orang yang gagal paham. Orang Allah saja dianggap di atas aras. Di atas aras, anggapannya Allah itu kecil, aras itu lebih besar, yang kecil di atas aras gitu ya. Butuh kepada tempat gitu. Kalau ditanya lagi nggak bisa jawab. Sebelum aras dibuat, Allah tinggal di mana? Nah itu.
Pertanyaan ditanya kayak gitu dia, ya pertanyaannya jangan kayak gitulah Ustadz gitu. Itu pertanyaan bid'ah itu katanya gitu. Karena pertanyaan itu tidak bisa katanya kan gitu. Ketika ditanya sebelum aras itu dibuat, Allah tinggal di mana? Ada yang jawab suka-suka hati Allah lah gitu. Ya. Yang jawab yang terakhir mengatakan jangan itulah pertanyaannya Ustadz. Itu pertanyaan bid'ah katanya. Jadi kalau sudah tersudut itu dia pokoknya senjatanya itu bid'ah kalau sudah tersudut gitu ya. Nah, jadi Wahabi itu gagal paham. Itu contohnya. Ingat ya. Sebelum aras itu diciptakan oleh Allah, Allah tinggal di mana? Nah, itu dijawab itu nggak bisa jawab sudah. Ya, makanya Wahabi itu kayak gitu, tapi mentikonya bukan main. Mentikau gitu ya. Luar biasa sih jelek-jelekkan orang ahli sunnah wal jamaah terus. Padahal Yazid siapa temannya? Yawas yang bilihyah at-tawilah itu, janggut yang panjang, ketika diajak dialog nggak datang dia. Ya, udah ditunggu jam dialognya nggak datang dia. Itu ya. Jadi jangan diikuti Wahabi, gagal paham. Lanjut. Wajtanib dan jauhilah fi wudhu'ika sab'an. Dalam wudukmu 7 hal. Ini maksudnya menunjukkan yang makruh. 7 hal di dalam kitab ini ya. Yaitu yang pertama la tanfut yadaika. Jangan kamu mengipaskan atau mengebaskan gini, mengipatkan gini ya. Gitu ya. Kalau bahasa Jawa mengipatkan, mengebaskan atau mengipaskan. Yadaika kedua tanganmu. Kadang-kadang ada orang siap wudhu itu diginikan sama kawannya gitu, supaya kena kawannya. Fatarussal ma'u, maka menjadi terpercik air itu. Itu bisa dibaca dua, fatarussa dan fatarussa. Al-ma'a, kalau fatarussa maka kamu memercikkan al-ma'a air gitu. Yaitu yang pertama, karena mengipaskan air itu seperti membebaskan dari ibadah, seolah-olah bebas dari ibadah gitu. Jadi itu makruh atau khilaful aula. Kemudian wala taltim wajhaka, jangan menamparkan pada wajahmu, wala ra'saka, dan tidak juga kepada kepalamu, bil ma'i dengan air, latoman dengan tamparan. Jadi wudhu itu jangan ditamparkan airnya ke muka gitu, tuap gitu. Itu makruh ya. Tamparkan lagi tuap gitu ya. Itu makruh. Jadi harus dengan dibasuhkan yang bagus gitu. Yang ketiga, wala tatakallam fi asna'il wudu. Jangan bercakap-cakap di pertengahan wudu kecuali ada hajat ya. Di pertengahan wudu misalnya habis niat lalu basuh tangan nyanyi misalnya ya. Wa udin mau kawin misalnya. Ya. Potong babi ya. Anda itu ya suka nyetel lagu kayak gitu karena udah suntuk kali. Gitu. Kecuali darurat misalnya ada ular gitu ya, itu boleh ya. Ular gitu. Itu ya.
Itu ada keretanya itu mau dicuri orang atau langsung pencuri katanya kan, maling gitu ya, tangkap maling gitu, boleh. Ya. Khutbah pun boleh kayak gitu. Kalau misalnya saudara sekalian, maling itu gitu misalnya, gitu ya. Ya, langsung bereaksi. Kalau diem aja, tempo hari sholat subuh saya di sini, padahal nggak lama saya baca ayat, dapat 1 kereta, karena nggak ada yang berani membatalkan. Ada 3 atau 4 kereta itu dicoba-coba. Kereta yang agak cantik itu cuma rusak saja kuncinya, yang dapat kereta Honda yang agak lama gitu, ya itu bisa itu suaranya kan suara Honda kan gitu kan, oh kena 1 nih gitu. Terus berusaha di situ saya suruh bikin pagar, uang amplop tuh saya keluarkan cepet, bikin pagar saya bilang gitu. Terus yang lain ngikut. Terus kalau sholat subuh ada yang di situ saya bilang gitu. Di luar ya, udah nggak berani lagi. Kalau kayak gitu batalkan saya bilang gitu. Itu kalau dibatalkan misalnya sampai 10 orang aja ketangkap, disate itu. Ya. Disate, apalagi orang udah lapar kayak gini kan. Gitu. Itu. Wala tazid fil ghusli, jangan melebihi di dalam fil ghusli, di dalam membasuh ala thalathi marratin, atas 3 kali. Maksudnya jangan israfil ma, sampai melebihi di dalam membasuh itu 3 kali di dalam niat wudu, ya. Jadi makanya yang betul itu 3 kali ya. Kurang dari 3 kali juga makruh. 5 kali itu juga nggak baik, melebihi makruh. Tapi kalau yang 2 itu tidak niat wudu nggak apa-apa. Paham maksudnya? Ya, 3 kali itu dengan niat wudu gitu. Wala tukthir subbal ma'i, dan jangan memperbanyak kamu menuangkan air min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, bimujarrodil waswasati, dengan semata-mata waswas, gangguan setan. Jadi tidak boleh banyak-banyak menggunakan air gitu. Itu makruh kalau airnya itu air memang mubah, tapi kalau airnya itu diwakafkan haram, ya. Air yang diwakafkan khusus orang yang sholat gitu. Orang was-was itu bolak-balik wudu gitu ya. Wudu itu udah siap gitu, kira-kira 1 meter balik lagi, kayaknya kentut ini, tut gitu katanya kan gitu ya. Padahal enggak gitu ya. Itu diganggu setan. Falimuwaswisina, bagi orang yang muaswis, yang waswas, yang diganggu bisikan setan. Muaswisina itu yang dibisiki setan. Syaitonun, ada syaiton yadhaku yang tertawa. Setan pun tertawa dia ya. Bihim, dengan orang yang was-was itu diketawai. Hahaha katanya kan. Yuqalu, dia katakan lahu padanya al-walhanu, setan itu namanya walhan. Setan yang mengganggu orang yang was-was itu namanya walhan. Kalau untuk wudu itu walhan, tapi kalau untuk sholat itu namanya khinzib. Orang sholat itu diganggu, Allahu Akbar gitu, macam mau kentut, macam tidak katanya kan gitu. Asal nggak bunyi ya lanjut aja.
Sholat itu diganggu misalnya ya. Tadi keretaku udah kukunci apa enggak? Gitu. Terus nyari kunci. Ya kemana kunci ini gitu gini. Kata setan, kau cari kuncimu itu katanya kan. Nah, itu khinzib. Wala tatawaddu bil ma'il musammasi, lanjutannya. Jangan kamu berwudu dengan air yang dipanaskan dengan air matahari. Karena itu menyebabkan penyakit belang. Terlebih-lebih di daerah yang panas ya. Dan tempatnya itu dengan menggunakan bejana yang terdiri dari seperti besi. Wala minal awani as-sufriyati, dan tidak juga dan jangan juga menggunakan air atau berwudu dari tempat-tempat terdiri dari kuningan. Itu makruh. Karena itu tempat itu yang baik misalnya ya dari timba yang murah itu ya dari plastik gitu ya. Dari tembikar itu, dari tanah atau dari kayu, yang banyak ya dari plastik. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali fahadi sab'atu makruhatun fil wudu'i. Ini 7 makruh di dalam wudu. Bukan 7 ini saja sebenarnya, di antaranya tidak menyela-nyelai janggut yang tebal, itu juga makruh. Janggut yang tebal itu kayak Yazid Jawas itu harus digini-ginikan, itu sunat. Meninggalkan sunnahnya itu makruh. Meninggalkan tayamun artinya tidak mendahulukan yang kanan, itu juga makruh. Kamu wudu tangan kiri dulu gitu, itu makruh. Namanya tarkut tayamun. Wudu minta tolong yang nyidukkan air dengan orang lain, itu juga makruh. Misalnya si Ardi kan lebih katua gitu ya, minta tiap wudu bilang sama si Pahutar ini, Iskandar ya, Dar, kok ambil air itu, siramkan ke muka saya ini gitu ya, ya, karena saya ketua katanya kan gitu, misalnya. Itu namanya makruh ya, isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu, kecuali karena udzur, tangannya nggak bisa lagi gitu, tapi mulutnya lancar. Menyapu atau mengusap dengan anduk air yang sesudah wudhu itu makruh juga. Makanya air yang sesudah wudhu itu kalau biasanya kalau orang kota kita dikasih anduk ya, orang kota, orang kampung nggak punya anduk ya. Kadang-kadang orang nggak suka anduk, kayak saya itu jarang pakai anduk itu. Dikasih juga anduk tapi udah taruh situ aja gitu. Karena enak, dia dingin. Jadi siap anggota wudhu ini, kalau siap wudhu jangan dilap. Mengelapnya itu makruh, namanya tanshif. Tanshif. Makanya anduk itu bahasa Arabnya min syafah. Jadi itu diantara yang makruh-makruh di dalam wudhu. Wa fil khobari, dan dalam hadis, An-naman, sesungguhnya orang zakarallaha yang zikir kepada Allah inda wudu'ihi, ketika wudunya, artinya dia ingat sebelum zikir itu ingat Allah. Maksudnya sebelum wudu itu ingat Allah. Maksudnya zakarallah inda wudu'ihi itu. Makanya sunat yang pertama itu bismillah. Berarti ingat Allah. Toharallahu, maka Allah mensucikannya, jasadahu, jasadnya, kullahu, semuanya.
Waman dan barang siapa lam yadhkurillaha yang tidak berzikir, tidak ingat Allah di awal-awal wudu itu sudah tak ingat bismillah. Lam yutahhir maka tidak mensucikan Allah minhu darinya. Illa ma asobahul ma'u kecuali apa-apa yang menyentuhnya air. Itu membahas tentang makruh-makruh wudu. Apabila yang sunat itu muakkad, maka ditinggalkannya itu menjadi makruh. Jadi artinya yang sunatnya itu, kalau sunat wudu itu muakkad, maka meninggalkan sunatnya itu menjadi apa namanya? Makruh gitu. Adabul ghusli, adab mandi. Ini mana tahu yang nggak pernah mandi ya. Tapi ada yang mandi terus. Puasa ini mandinya 5 kali. Ya. Sapian habis nyanyi-nyanyi mandi gitu. Iya, kandar. Enggak. Iya pun enggak apa-apa ya. Faida asobatka janabatun, apabila mengenaimu atau menimpamu janabatun, jinabat. Artinya kalau kamu sudah misalnya berjinabat min ikhtilamin, sebab mimpi kamu jumpa kuntilanak ya. Kuntilanak itu dalam mimpi cantik kali itu. Lama-lama loh kok hilang bah kuntilanak banget. Awikain, atau dengan sebab jima, bersetubuh. Fakhudh al-ina'a, maka ambillah tempat air ilal muhtasali, menuju tempat untuk membasuh. Artinya kalau tidak punya kamar mandi gitu, atau misalnya tidak ada yang disediakan kamar mandi khusus, timba itu ditaruh sebelah kanannya orang, supaya kalau menciduk air itu gampang. Sebelah sininya, jangan sini, nanti kan payah ini. Ya, sebelah sini kanan itu ya. Makanya makanan itu kalau di sebelah kanannya cepat habis. Ya, makanya kalau kayak yang sering habiskan itu jangan taruh sebelah kanannya, sebelah kiri. Nggak mungkin tangannya kiri itu. Gitu kan nggak mungkin ya pakai pukat harimau tangan ke kiri. Wasil yadaika, dan basuhlah kedua tanganmu awalan, pertama kalinya, pada awalnya, salasan 3 kali. Wa azil ma ala badanika, dan hilangkanlah kotoran yang ada di badanmu, min qadarin, dari kotoran. Wa tawaddu, dan berwuduklah, kama sabaqo fi wudu'ika, sebagaimana yang telah lalu dalam wudukmu. Artinya sunat-sunatnya ya kayak begitu. Kalau itu sunatnya kamu lakukan semua, wah sampai 2 jam itu baru kamu mandi. Itu mandinya kamu laksanakan sunnahnya setengah jam, 2 jam setengah kamu nungguin. Siasan mana? Enggak ada. Oh itu. Ada orang itu yang kalau di kamar mandi itu lama. Itu ya. Wudhumu lissolati, untuk sholat, min jami'id da'awati, dari semua doa-doa itu. Ya, artinya seperti doa-doa wudhu itu kamu laksanakan gitu. Wa akhir, dan akhirkanlah ghusla qodamaika, membasuh kedua kakimu. Kaila yadi al-ma'u, supaya tidak tersia-sia
supaya tidak boros al-ma'u air, supaya tidak sia-sia, tidak boros air. Wa idza farrohta, dan apabila kamu sudah selesai minal wudu'i, dari wudu, fasubba al-ma'a ala ra'sika, maka tuangkanlah, siramkanlah al-ma'a, air itu, ala ra'sika, di atas kepalamu, salasan 3 kali. Wa anta nawin, dan kamu berniat, wa anta nawin, dan sedangkan kamu berniat, raf al hadasi, menghilangkan hadas, minal jinabati, dari jinabat. Summa ala syikikal aimani, kemudian atas separuh badanmu yang kanan, salasan 3 kali. Jadi kepala baru dari ini, makanya kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan. Yang kanan 3 kali. Summa alal aisari, kemudian separuh yang kiri. Yang kanan 3 kali, yang separuh yang 3 kali yang kiri. Wadluk, dan gosokkanlah, bahasa lain udluk itu artinya mengusuk, makanya bahasa tukang kusuk itu mudalik. Mudalik itu tukang kusuk. Menggosok, digosok-gosokkan, ma'akbala min badanika, apa-apa yang di depan dari badanmu, digosok ya, supaya bersih. Kalau nggak ada sabun, pakai batu ya. Iya, zaman dulu pakai batu itu ya, putih-putih orang pakai batu ya. Hitamnya itu rontok dia. Wama adbaro, dan apa yang ada di belakang, maksudnya badanmu yang belakang, salasan 3 kali. Wa khallil sya'ra ra'sika, dan basuhlah, disela-selailah rambut kepalamu, walihyatika, dan jenggotmu. Itu yang laki-laki ya, ada jenggotnya. Kalau perempuan ada jenggotnya, innalillahi lah kamu. Kayaknya saya kadang-kadang salah orang gitu, innalillah gitu. Saya tengok, ini siapa lah anak ini. Diem aja dulu saya. Minggu kawannya si Anu mungkin. Begitu dipakai cadar, oh si Anu rupanya gitu. Baru ngakak sendiri saya, oh salah orang aku ini. Ya, udah mau saya sapa, kamu kawannya si Anu gitu kan. Karena nggak mungkin nggak ada orang nggak disapa. Begitu pasang ini, oh kamu, kita bilang gitu. Hanya si Padil sering salah. Iya. Bah. Iblis itu asal muasalnya, ya, setan itu dari bangsa jin yang mempunyai sifat jahat, disebut namanya setan. Makanya orang Arab itu kalau orang pandai main bola gitu, terus asik menggolkan terus, bilangnya syayatin gitu kan, bukan pandai gitu ya. Kalau yang biasa namanya satir gitu. Satir itu pandai. Tapi kalau udah gila kali itu syayatin gitu. Gitu dia ya. Orang Arab itu kayak gitu. Kalau syayatin gitu ya. Bukan maksudnya gila kali ini gitu ya. Misalnya disondol sedikit kok bisa lah kayak gitu syayatin gitu kan gitu. Jadi kalau yang punya sifat jahat, yang jahat lebih banyak. Jadi kalau nggak jahat bisa ngaji kayak gini, ya. Makanya yang ngaji kayak gini nggak ada yang setan, ya. Udah paham? Nah, jadi kalau yang jin itu yang sifatnya yang baik,
dikatakan jin itu artinya jin itu tertutup. Makanya janna ya junnu itu artinya tertutup dari pandangan manusia. Maka manusia pada umumnya itu tertutup pandangannya dari melihat jin. Kecuali memang punya andigo gitu, bisa melihat. Cuma satu ciri saya kasih tahu, cirinya mana tahu tiba-tiba muslim nampak gitu ya. Ya. Telinganya itu lebih besar dari manusia. Itu cirinya. Ini rahasia, ini saya dimarahi sama orang itu. Ya. Pokoknya telinganya itu kalau nampak gitu, ya, telinganya lebih besar. Daun telinganya ini segini gitu. Walaupun ganteng, tapi telinganya itu besar, gitu ya. Tapi kalau manusia kan standar, ya. Itu bedanya. Itu yang paling menonjol bedanya diantara. Pernah nampak di sungai apa? Enggak, belum deh, ya. Itu yang nampak. Ini saya udah dimarahi kayak gitu, membuka rahasia itu ya. Ya, apa lagi? Ya ada. Menunjukkan bahwa Allah itu bisa mengatur dunia ini, ada yang baik dan buruk. Maka Allah menciptakan surga dan neraka. Neraka itulah tempatnya orang yang diganggu setan itu. Sehingga nanti dalam Al-Quran itu ketika orang itu sudah masuk neraka dengan gangguan setan itu membalik badan. Bukan aku ya yang menyebabkan kau masuk neraka gitu. Kayak sebagian kamu gitulah ya. Udah kamu ajak pindah gitu, ayo pindah katanya kan. Rupanya kamu nggak pindah gitu ya. Ayo pindah ke sana lah katanya. Rupanya kamu nggak pindah rupanya. Nah terus nggak pindahnya, bukan aku yang ngajak pindah ya katanya kan. Itu ilmu setan. Ya, gitu ya. Jadi ketika dia sudah orang itu masuk neraka, dia bilang sama Allah Ta'ala, bukan aku ya yang mengajak itu gitu. Dia apa sendiri itu gitu ya. Gitu. Jadi sisi baiknya hikmah Allah menciptakannya itu ya. Sisi jeleknya yang luar biasa karena setan ini luar biasa ya. Luar biasa sampai saya kadang-kadang suntuk gitu, ya Allah kenapa kamu bisa menciptakan setan ini, suntuk kali aku ngadepi kira-kira gitu ya. Ya sampai kayak gitu saya. Tapi karena saya juga tahu jawabannya, udahlah saya tahu jawabannya ya Allah, itu semua ada hikmahnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada setan saya pun nggak pernah laku. Nggak ada yang kena santet, ya. Itu sudah memang Ustadz Danu nggak diundang-undang. Yang kun fayakun itu ya. Ustadz Danu tersohornya kan karena itu kun fayakun itu ya. Ini agak mirip Ustadz Danu nih. Ya, paham ya? Ya. Nah, kamu jangan kok Pak Kiai ada saja jawabannya gitu. Jangan sampai itu bikinan-bikinan Pak Kiai, jangan ya. Itu ada bukunya namanya Alam Jin wa Syayatin. Ini saya pernah punya makalah kayak gitu. Kok dimasukkan sama ini wartawati baru itu si Rizky itu
ini dari mana tulisan ini gitu. Alam jin dan syaitan gitu. Nah, ya. Itu udah lama saya pernah tulis ketika menyampaikan makalah di Al-Ittihad. Gak ada yang berani menyampaikan itu. Jadi saya sensasional aja situ. Pertama kali masuk yang saya sampaikan tentang masalah tawasul. Banyak kali pertanyaan. Karena Wahabi banyak situ. Ya. Yang kedua entah yang ketiga alam jin dan syayatin gitu. Tambah banyak pertanyaan. Ya. Jadi kalau orang mau membuat sensasi kayak seperti itu dan pasti dipanggil lagi. Itu kayak gitu. Begitu saya bikin tawasul itu, kata ustadz yang tenar di situ, belum ada memang yang berani menyampaikan kayak ustadz gitu. Karena tawasul itu belum pernah berani membahasnya di sini gitu. Nah, jadi terus diundang lagi, cuma kadang-kadang saya nggak bisa karena besok paginya ngaji gitu, jadi terganggu subuh pagi jam 4 harus bangun, sedangkan jam 11 baru pulang gitu ya. Itu sehingga apa? Kecuali robot ya. Nah, jadi kayak gitu Ustadz apa ya? Munib. Nanti kalau Ustadz diundang kayak gitu bahas ya tentang pandemi corona baru gitu. 5 tahun lagi, 2 tahun 2025 gitu. Karena biasanya itu 5 tahun atau 10 tahun. Ingat-ingat, biasanya terjadi kayak begini nih, yang kecil-kecilan itu 5 tahun atau 10 tahun. Terjadi balik lagi gitu ya. Cuma ini yang paling besar. Baru diundang lagi Ustadz. Udah tuh kayak gitu ya. Khawatir kali Ustadz nih gitu ya. Tapi harus ilmunya agak rangkap sedikit lah gitu ya. Nah, mana tadi? Wa ausil al-ma'a ila ma'ati fil badani, dan sampaikanlah air itu ke lipatan-lipatan badan, terutama yang kurus, yang gemuk ya. Ya. Yang gemuk itu badannya kan berlipat-lipat gitu. Nggak ada yang tidak berlipat ya. Kebanyakan apa namanya itu? Daging apa? Lemak ya. Siapa yang jawab tadi? Ya. Disedot itu, dikasih sama Padil. Iya. Ya. Jadi lipatan-lipatan badan itu di hati-hati ya. Kalau yang kurus lurus saja lah. Meluncur aja lah dari atas ke bawah gitu, kayak si Hasan itu. Cuma saya kadang-kadang mikir Hasan ini apalah salahnya gitu. Apa dulu dikasih obat salah gitu. Obat pelangsing diminumkan gitu. Wa manabitis sya'ri, dan tempat tumbuhnya rambut. Rambut-rambut semuanya lah. Ya. Rambut yang di dada, kalau laki-laki kadang-kadang yang berbulu dadanya, katanya kan gitu kan. Itu ya. Bukannya dibuka gitu kaosnya gitu ya. Ada yang jijik aku katanya kan. Ma khaffa minhu, yaitu yang apa-apa yang tipis, minhu dari sya'ar, dari rambut, wa makathufa, dan yang tebal. Saya baca dulu baru diterangkan, saya habiskan bacaannya. Wahdar, dan takutlah, anta mussa dzakaroka, sesudah wudu itu,
kamu menyentuh kemaluanmu ba'dal wudu'i, setelah wudu. Udah wudu itu supaya jangan batal sampai akhir jangan disentuh gandul-gandul itu. Fa in asobatka, maka apabila mengenaimu yaduka, tanganmu, mengenainya tanganmu, fa'id al wudu'a, maka ulangilah wudu lagi. Nanti diterangkan. Wal faridatu, adapun yang wajib, min jumlati dzalika, dari kumpulannya, dari jumlahnya, demikian itu daripada yang mandi, adab mandi tadi. Kullihi, semuanya, an-niyatu, yaitu niat. Nah, ini yang fardu-fardunya wudu itu. Kalau yang adab tadi ada yang wajib, ada yang sunat, tapi yang wajib ini an-niyatu, niat. Di permulaan membasuh itu niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis kalau ada di badannya. Kalau nggak ada ya nggak usah dihilangkan, orang nggak ada najisnya. Wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan badan dengan membasuh dengan air gitu. Diratakan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa fardul wudu'i, adapun fardunya wudu, kewajiban dalam wudu, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah, wal yadaini, yang kedua tangan, dan kedua tangan, ma'al mirfaqaini, serta dua siku-siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian rambut kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh dua kaki, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Ka'baini itu mata kaki, bukan dua Ka'bah ya. Marrotan, sekali-sekali, ma'an niyati, serta niat. Jadi ada 6 ya. Wa tartibu, dan tartib diurutkan. Wa ma'adaha sunanun muakkadatun, dan apa-apa yang selainnya itu merupakan sunat-sunat yang dikuatkan. Sunat muakkadah itu artinya yang Nabi sering melakukan. Fatluha katsirun, keutamaannya banyak. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya agung atau besar. Wal mutahawinu biha khosirun. Wal mutahawinu, adapun yang meremehkan biha, dengan sunnah-sunnah itu, khosirun, merugi, orang yang merugi. Bal huwa, bahkan dia yang meremehkan itu, bi asli faraidihi, pada pokok-pokok kefarduannya, mandi atau wudu, mukhatirun, adalah yang mengkhawatirkan atas kerusakannya gitu ya. Fa innan nawafila, sesungguhnya yang sunat-sunat itu jawabiru, bisa menempel, lil faraidi, pada yang fardu-fardu, menempel atau menambal yang fardu-fardu. Pertama, adab mandi. Ini waktunya saya manage dengan pas kalau bisa. Yaitu mengambil tempat untuk yang ada airnya untuk mandi sebelah kanan itu ya, kalau memang tidak ada. Tapi kalau ada, yang sudah ada ya di kamar mandi itu ya. Kemudian berdiri mandi itu ya, jangan jongkok. Jongkok apalagi nggak kena lah. Yang lipat-lipatannya badannya ini orang apa melon gitu. Ya. Kemudian kalau orang itu sudah jinabat, tunggu kalau bisa buang air kecil dulu supaya bekas-bekas sisa yang ada itu hilang semua dengan sebab buang air kecil. Makanya sebelum mandi buang air kecil dulu.
Makanya kalau itu nggak usah disuruh, ya. Karena biasanya kalau sebelum mandi itu buang air kecil dulu, ya kecuali satu-satu sebelum mandi beol itu. Kemudian sesudah itu mulai membaca bismillah. Niatnya bukan niat baca Quran tapi niat zikir. Jangan dibantah nanti. Tapi dengan keadaan kayak gitu kok baca bismillah itu ngenyek Allah? Enggak. Ya, niatnya berzikir. Bismillah saja cukup. Ya. Kalau ditambah Ar-Rahmanir-Rahim juga boleh. Tapi niatnya bukan niat baca Al-Qur'an. Diingat-ingat ya. Kemudian menghadap ke kiblat. Sebab sebaik-baiknya arah itu kiblat. Terus tidak bercakap-cakap kecuali ada hajat, ya. Jangan wudhu itu sebelumnya nyanyi-nyanyi kayak latihan nyanyi biduan gitu. Kemudian ditutup, ini adabnya ya, ditutup aurat besarnya. Misalnya pakai sempak atau pakai celana basahan gitu ya. Celana basahan ya yang tipis, jangan pakai celana lip, celana basahan. Ya. Itu celana siapa? Celana saya, Pak. Celana apa? Basahan. Ya nggak pernah kering lah. Situ ada kelabangnya nanti. Ya karena sukanya yang lembab-lembab itu, kelabang itu apa namanya itu. Kemudian berkontinu artinya tidak lama-lama mandinya ya, mualah. Sesudah itu jangan lupa sesudah seperti itu semuanya membasuh kedua tangan. Itu yang waksil yadaika itu tadi 3 kali. Mana tahu tangannya ada kotorannya ataupun memeriksa air itu berubah atau tidak warnanya gitu. Sesudah itu bersiwak kemudian berkumur-kumur dan kemudian disemburkan lagi kumur-kumurnya. Dan kemudian izalatu qadarin fil badan tadi menghilangkan kotoran yang ada di badan kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak. Ya misalnya seperti ingus ya atau bekas mani dan sebagainya itu kotoran misalnya. Sudah itu baru wudu ya. Wudu ini niatnya niat sunat wudu kalau memang dalam jinabatnya itu tidak dalam keadaan hadas kecil. Maksudnya begini ya. Jinabatnya itu disebabkan mikir-mikir misalnya. Ya. Mas Mukhlis ini mikir-mikir misalnya ya. Ya. Dan nengok TV gambar-gambar itu ini kalau dijadikan istri kurasa misalnya ya kurasa aduhai ini gitu kira-kira gitu ya gitu. Terus tiba-tiba jinabat dia misalnya ya, padahal kan di dalam keadaan tidak kentut ya, paham maksudnya? Kayak gini lah tiba-tiba kamu nengok kipas angin tabak syahwat gitu. Misalnya. Jadi kamu kan berarti dalam keadaan suci wudu, artinya dalam keadaan tidak batal wudu. Maka niat kamu wudu untuk niat mau mandi itu niat sunat wudu, paham? Ya, niat sunat wudu. Apabila kamu memang batal wudunya, niatnya lirafil hadasil asghari, ya,
karena memang tidak punya wudu, niat menghilangkan hadas. Karena keluar dari perselisihan pendapat orang yang mengatakan tidak indiroj. Nanti saya terangkan indiroj itu apa. Indiroj itu artinya wudu itu bisa termasuk dalam mandi, tapi sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Ya, nanti ada tiga pendapat. Jadi artinya kalau memang dia ada hadasnya, dia niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Sudah dijaga terus. Kalau menurut pendapat ini, cuci kakinya itu belakangan aja gitu. Maksudnya wudu itu yang membasuh kedua kaki itu belakangan aja. Pendapat yang lain enggak. Orang di situ udah kata-katanya wudu tawaddu bi wudu'i katamaman. Ya, di dalam kitab lain itu kayak gitu. Berwuduklah kamu dengan wuduk sempurna seperti wuduknya sholat. Jadi ya semua udah basuh kaki semuanya. Terus dijaga wudhu itu jangan sampai batal. Jangan sampai tangan ini menyentuh kemaluan, ya. Karena ini kan sudah dibersihkan semuanya tadi, ya, najis. Barulah mulai dituangkan air ke kepala. Ini sudah wudhu, ya. Niatnya masih berlangsung, ya. Pada saat menuangkan air yang pertama baru niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ya, kalau jinabat minal jinabati. Ya. Kalau haid minal haidi. Tapi kamu minal jinabati, ya. Jangan minal haidi kamu, ya. Itu. Ya. Sudah ini 3 kali niatnya tadi pada permulaan membasuh itu tadi. Terus basuh yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Terus mana tahu ada janggutnya bagi yang laki-laki. Semua rambut bagi laki ataupun perempuan, rambut yang ada di mana saja tempatnya, ya. Di hati-hati tempat lipatan-lipatan badan, terutama yang diberikan rezeki gemuk, ya. Ada kelebihan itu, ya. Jadi hati-hati. Tapi kalau yang lurus itu nggak usah dihati-hati, mana yang lipat? Nggak ada yang berlipat itu, ya. Kalau ada yang naik turun itu tulang. Jangan sampai batal wudhunya. Kalau seandainya batal wudhunya, wudhu lagi, ya. Kalau sampai batal wudhunya, wudhu lagi. Misalnya begitu sampai situ pret, kita kentut misalnya, ya. Wudhu lagi lah gitu, ya. Sampai selesai, ya. Sampai selesai mandi, itulah namanya sunnah-sunnah adabul ghusli sampai selesai. Itu sampai selesai, sampai 10 atau 13 tadi hitungannya, ya. Paham, ya? Nah, ini biasanya kalau niatnya tadi menurut Imam Ibnu Hajar, wudhu itu beda sama mandi. Jadi wudhu sendiri, mandi sendiri. Makanya wudhu liraf'il hadasil asghari. Menurut Syekh Romli, kalaupun batal tidak usah mengulangi. Gitu kalau Syekh Romli, artinya tidak usah mengulang wudhu. Sebab wudhu itu sudah masuk ke mandi. Namanya masalah indiraj. Indiraj itu satu yang kecil masuk yang besar. Kaidahnya begini dalam kaidah fikih. Idza istama'a amroni min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Kalau ada 2 hal yang sama jenisnya, tidak beda maksud keduanya, maka masuklah salah satu di antara yang lain masuklah salah satunya kepada yang lain secara kebiasaannya. Masuknya wudhu itu masuk kepada
mandi, yang kecil masuk pada yang besar, sehingga seandainya hadas itu tidak perlu diulang wudhu lagi. Artinya kalau orang itu mandi sudah masuklah wudhu gitu, paham? Sebab itu namanya masalah indiraj. Tetapi yang hati-hati kalau batal wudhu lagi, paham maksudnya? Ya. Jadi ada 3 pendapat tadi. Yang pertama yang tadi ngulang tadi, walau ahdatsa tsumma ajnaba. Yang pertama pendapat Imam, saya ulangi, pendapat di dalam kitab Al-Mahalli itu disebutkan Syekh Romli itu unggul. Kalau seandainya hadas dan junub, maka cukup saat mandi saja walaupun tidak niat wudhu. Misalnya Ustadz Munib ya, ini dia hadas dan junub ya, mandi junub saja tidak niat wudhu, itu wudhunya sudah masuk, paham? Itu namanya indiraj ya. Ini saya gak diajari guru saya kayak gitu, ngajarnya guru saya pelan-pelan terus suka hatilah tidur, yang penting manfaat ilmunya gitu aja. Yang kedua, tidak cukup mandi walaupun niat wudhu, walaupun niat bersamanya wudhu, harus wudhu juga yang tadi itu tadi ya. Jadi kalau mandi besar harus nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari ya, buat yang tidak punya wudhu. Tapi kalau yang punya wudhu seperti kayak begini ini tiba-tiba junub, niatnya sunnatul wudhu gitu ya. Yang ketiga, kalau niat mandi dan niat wudhu itu sudah mencukupi walaupun tidak wudhu. Yang ketiga ya. Jadi ini pendapatnya Syekh Ibnu Hajar ini, hati-hati yang tidak indiraj. Kalau memang dia itu batal wudhunya, maka niatnya nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari. Kalau batal wudhu lagi. Kalau sudah wudhu lagi berarti dalam keadaan dia itu punya hadas besarnya sudah hilang, hadas kecilnya sudah hilang. Itu. Paham ya? Nah, itu ya, ini karena menyangkut masalah itu jadi saya terangkan. Karena agak apa ini ya, agak samar-samar. Di dalam masalah yang sunat wudhu ini sebenarnya mandi sunat pun sunat wudhu, tetapi tidak ada masalah indiraj. Ya, kalau mandi sunat itu tidak ada masalah indiraj yang kecil masuk yang besar. Jadi misalnya mandi Jumat itu juga wudhu dulu baru mandi, itu wudhunya itu juga sunat. Nah misalnya ada 2 kasus itu tadi yang sama, jinabat dan haid ya, maka mandi jinabat saja sudah cukup, nggak usah 2 kali mandi. Itu namanya idza jtama'a amrani min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Paham ya? Jadi misalnya itu tadi mandi Jumat sama mandi Idul Fitri, cukup mandi Idul Fitri saja pagi, mandi Jumatnya sudah dapat. Itu saja dulu ya. Paham ya? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma as'aluka salamata minal waba wa jami'il musibah wa nas'aluka sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.